Pernahkah Anda melihat hewan seperti ini? Badannya menyerupai buaya, namun ini bukan buaya, ini adalah salamander. China adalah rumah bagi spesies salamander terbesar di dunia. Salamander raksasa Cina, termasuk hewan purba yang hampir tidak berubah selama jutaan tahun, karena nilainya yang tinggi dalam pengobatan tradisional, dan makanan lezat. Peternak telah mengembangkan teknik pengembangbiakan khusus, untuk membesarkan mereka dalam skala besar, tetapi tidak sesederhana memelihara ikan, atau ayam. Amfibi ini memiliki kebutuhan unik, membuat proses peternakan mereka menantang dan menarik. Tahukah Anda, bahwa salamander raksasa Cina dapat hidup hingga 100 tahun, dan mereka dapat tumbuh hingga lebih dari 5 kaki panjangnya? Salah satu perilaku salamander raksasa Cina yang paling menarik, adalah kemampuannya untuk berkomunikasi menggunakan suara. Meskipun menjadi predator yang diam, ia dapat membuat gonggongan, merengek, dan bahkan suara seperti tangisan untuk berinteraksi dengan yang lain. Hal ini membuatnya mendapat julukan bayi ikan di China. Dan inilah fakta menarik lainnya, salamander Cina hampir sepenuhnya buta. Mereka bergantung pada indera peraba, dan penciuman mereka yang luar biasa, untuk menavigasi lingkungan mereka dan menemukan makanan. Bukankah itu menakjubkan? Salamander jantan mengambil peran pengasuhan sarang tempat betina bertelur. Ia menjaga mereka selama 5 hingga 6 bulan, yang terinfeksi untuk melindungi. Salamander yang sehat tumbuh subur di air dingin yang bersih yang meniru habitat alami mereka. Di gua-gua bawah tanah dan aliran air tawar, peternak menciptakan lingkungan yang terkendali, dengan sirkulasi air yang konstan, oksigenasi, dan pengaturan suhu, untuk memastikan makhluk sensitif ini tetap sehat. Tanpa kualitas air yang baik, salamander dapat menjadi stres dan berhenti makan, menjadikan pengelolaan air salah satu aspek terpenting dari peternakan. Tangki-tangki ini dibangun dengan dasar miring yang halus, untuk mencegah cedera. Salamander dipisahkan menjadi beberapa bagian berbeda, berdasarkan usia mereka. Ukuran pembiakan salamander adalah salah satu tahap paling rumit dalam peternakan. Selama musim kawin, petani dengan hati-hati mengatur suhu, dan kondisi air, untuk merangsang perkawinan. Salamander betina bertelur di celah-celah tersembunyi, dan peternak mengumpulkan dan mengerami mereka dalam tangki khusus, untuk memastikan tingkat kelangsungan hidup yang tinggi. Larva kecil menetas, dan menghabiskan minggu-minggu awal mereka, di bawah perawatan konstan sebelum dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Tetapi apa yang dia makan? Makhluk-makhluk ini tidak seperti hewan ternak lainnya. Salamander adalah karnivora, dan membutuhkan makanan yang kaya protein. Peternak memberi mereka ikan kecil, cacing, dan protein yang diformulasikan secara khusus untuk mendukung pertumbuhan mereka. Alam liar amfibi ini tumbuh lambat, tetapi di peternakan dengan kondisi optimal, mereka dapat mencapai ukuran pasar jauh lebih cepat, terkadang hanya dalam beberapa tahun. Untuk menghindari pemberian makan berlebihan, dan kontaminasi air, petani memantau berapa banyak setiap salamander makan. Sisa makanan disingkirkan untuk menjaga kebersihan, dan mencegah pertumbuhan bakteri. Yang Anda lihat adalah jaringan kompleks kolam, dan terowongan yang dirancang khusus yang meniru habitat alami salamander. Di peternakan Cina, salamander raksasa dapat tumbuh hingga 1,8 meter panjangnya, dan berat lebih dari 30 kg, dengan lingkungan yang terkendali, air bersih, dan makanan yang tepat. Amfibi ini mencapai ukuran yang mengesankan, jauh melebihi rekan-rekan liar mereka. Begitu salamander mencapai ukuran pasar, mereka dipanen dan dijual di restoran, pasar rakyat, tempat pembuatan obat tradisional, atau program konservasi. Di Cina daging salamander, terutama dari salamander raksasa adalah termasuk makanan lezat yang langka, dan mahal, dan salamander juga dihargai dalam pengobatan tradisional selama berabad-abad. Diyakini dapat meningkatkan kesehatan, meningkatkan kekebalan. Orang kaya sering menikmatinya di jamuan khusus, sebagai simbol status.
daging biasanya dimasak dalam sup atau rebusan, untuk membuatnya empuk dan beraroma. Beberapa daerah juga merebusnya dengan bumbu dan rempah-rempah. Bagi kalian yang pernah mencicipi daging hewan yang satu ini, silakan beritahu kami pada kolom komentar seperti apa rasanya. Kali ini, kita akan menjelajahi salah satu model peternakan yang paling unik dan menjanjikan, yaitu peternakan burung merak di China. Burung-burung yang luar biasa ini, dengan bulunya yang mempesona, dan penampilan yang megah, tidak hanya simbol keindahan alam, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Jadi mengapa petani memelihara burung merak? Mari kita cari tahu. Burung merak terkenal dengan bulunya yang mempesona. Burung-burung yang indah ini berasal dari Asia termasuk Indonesia, namun untuk burung jenis ini, di Indonesia sudah terancam punah, akibat pemburuan yang berlebihan. Seiring berjalannya waktu, burung merak menjadi nama yang tepat untuk seluruh spesies. Burung merak muda mulai dengan bulu yang kusam, tetapi saat mereka dewasa warnanya semakin intens. Diperlukan waktu hampir 3 tahun, agar bulu mereka yang menakjubkan berkembang sepenuhnya, tepat pada waktunya, untuk mengesankan calon pasangan. Salah satu varietas yang paling langka dan paling menakjubkan adalah merak putih. Tidak seperti albino, mereka adalah variasi genetik unik dari merak biru. Sementara sebagian besar hidup di penangkaran, beberapa masih dapat terlihat di alam liar India, menambah misteri mereka. Tidak seperti unggas lainnya, burung merak biasanya tidak dipelihara untuk diambil daging atau telurnya, melainkan nilainya terletak pada keindahannya yang menakjubkan, dan bulunya yang mempesona. Bulu merak sangat dicari dalam dekorasi interior, model, seni, dan kerajinan. Selain itu, memamerkan burung merak adalah bisnis yang menarik wisatawan, dan penggemar burung yang ingin mengagumi makhluk langka dan agung ini. Burung merak membutuhkan lingkungan yang luas untuk bergerak bebas, dan memamerkan bulunya yang berwarna-warni. Setiap burung merak dewasa membutuhkan setidaknya 100 kaki persegi ruang, dengan pagar setinggi setidaknya 6 hingga 7 kaki, untuk mencegah mereka terbang jauh. Tempat berteduh sangat penting untuk melindungi mereka dari cuaca buruk, dan di dalam mereka harus disediakan tempat bertengker, untuk burung bertengker di malam hari. Selama musim dingin, tempat bertengkar dapat digunakan untuk menjaga kaki sensitif mereka tetap hangat. Bertengkar adalah perilaku alami burung merak, yang membantu mereka melarikan diri, dan melindungi diri dari predator di alam liar. Tempat bertengkar memberikan rasa aman bagi burung saat mereka tidur di malam hari. Cara burung merak jantan menarik pasangan sangat menakjubkan untuk ditonton. Ketika dia melihat burung betina, dia dengan cepat menyebarkan bulunya yang berwarna-warni di ekornya, dan bergerak di depannya untuk mendapatkan perhatiannya. Kemudian dia menggoyangkan bulunya, membuat mereka bersinar dan berkilau. Jika betina menyukai penampilannya, dia akan berjalan ke arahnya, dan meniru gerakannya. Ini berarti dia siap untuk kawin, dan begitulah cara mereka berpasangan. Dalam kelompok merak betina biasanya bertelur antara 3-5 butir di sarang dangkal di tanah. Sarang sering tersembunyi di antara rumput tinggi, atau semak-semak untuk perlindungan. Masa inkubasi berlangsung antara 27-30 hari, di mana induknya tetap dekat untuk menjaga telur tetap hangat, dan aman dari predator. Begitu telur menetas, anak burung merak kecil ditutupi bulu halus, dan sangat bergantung pada induknya untuk kehangatan dan bimbingan. Saat mereka tumbuh muda,
mereka mulai mengembangkan bulu khas mereka, meskipun jantan tidak akan memiliki bulu ekor penuh yang cerah, sampai mereka berusia sekitar 3-4 tahun. Dengan perawatan yang tepat, burung merak dapat hidup hingga 35 tahun, menjadikannya komitmen jangka panjang bagi peternak dan penggemar burung-burung. Merak adalah burung omnivora yang menikmati makanan biji-bijian, serangga, cacing, ikan, dan katak. Di dalam peternakan merak biasanya diberi makan makanan yang seimbang, campuran biji-bijian, dan makanan kaya protein, untuk menjaga tingkat energi, dan bulu yang cemerlang. Sayuran segar dan cacing tanah juga ditambahkan ke makanan mereka untuk meningkatkan nutrisi mereka secara keseluruhan. Peternak Cina biasanya memelihara burung merak, hingga mencapai usia sekitar 2 hingga 3 tahun, sebelum menjualnya. Pada usia ini, burung merak tumbuh sepenuhnya dengan bulu yang indah, dan sehat, memastikan mereka dapat menjual dengan harga tinggi jika dirawat dengan benar. Setiap tahun selama musim berganti, bulu burung merak di peternakan secara alami melepaskan bulu lama mereka, untuk memberi jalan bagi pertumbuhan bulu yang baru. Petani dengan sabar mengumpulkan setiap bulu yang rontok dengan hati-hati, memastikan tidak ada kerusakan pada burung. Peternakan merak bukan hanya sekedar hobi, ini adalah model bisnis yang sangat menguntungkan, dengan meningkatnya permintaan bulu merak di industri model dan desain interior, bersama dengan daya tarik yang memukau dari pertunjukan pancaran mereka. Banyak petani menemukan peluang ekonomi yang berkelanjutan dalam peternakan. Merak tidak seperti ayam, bebek, atau burung puyuh. Daging merak tidak muncul dalam masakan utama di seluruh dunia. Beberapa catatan kuno menunjukkan bahwa bangsawan Eropa pada abad pertengahan pernah memakan daging merak sebagai hidangan mewah, tetapi hari ini sangat langka. Peternakan burung merak bukan hanya untuk mendapatkan nilai ekonomi, namun juga membantu burung-burung yang indah ini dari kepunahan.